Dư, dư. Halo cik, satu dua suara dicoba. Kepada guru kamu yang bertindak sebagai dewan juri, kamu persilahkan dengan segala hormat. Dan guru pengamat dari tiap-tiap TPA pula kamu persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada siang yang berbahagia ini kita akan mengikuti cabang perlombaan Grand Final Cerdas Cermat TPA Ikatan Santri Makmur. Pada siang yang berbahagia ini kita akan menampilkan 4 regu yang nantinya akan memperebutkan juara 1, 2, dan 3. Yang tampil dalam babak grand final adalah TPA Lebu Cat, TPA Lebu Masjid, TPA Lapihan Masjid, dan TPA Matang Gumbang. Namun sebelumnya, untuk marilah kita dengarkan peraturan cabang perlombaan grand final cerdas cermat. Yang pertama, peserta. Utusan adalah perwakilan tiap TPA yang terdiri dari satu grup maksimal kelas 3 SMP. Yang kedua, materi cerdas cermat dibuat panitia dari materi TPA, sejarah Islam, pengetahuan umum, dan soal hitungan. Yang ketiga, cerdas cermat dilakukan dalam satu tahap, yakni penyisihan dan langsung ke babak grand final. Yang kedua, setiap tahapan dilakukan dalam 2 babak. Babak pertama, setiap regu bergilir mendapatkan 10 pertanyaan, dan babak kedua adalah babak rebutan dengan jumlah soal 15 soal rebutan pada babak grand final. Yang keempat, sistem penilaian. Yang pertama, babak pemerataan. Dewan Hakim hanya menilai sisi benar tidaknya jawaban terhadap pertanyaan yang diberikan dengan ketentuan sebagai berikut. A. Pada babak penyisihan, 10 soal pertama diberikan kepada masing-masing regu dimulai dengan regu A dan seterusnya. B. Soal hanya dibaca 1 kali kecuali akan diulang atas permintaan Dewan Hakim. C. Apabila jawaban benar, regu yang bersangkutan mendapat nilai 100. Apabila jawaban kurang sempurna, diberi nilai sesuai kadar kebenaran yang meliputi 25, 50, dan 75. Jawaban yang kurang sempurna tidak akan dilemparkan ke regu yang lain. D. Soal yang memerlukan jawaban benar atau salah tidak dilemparkan. E. Apabila soal yang diberikan kepada regu yang bersangkutan tidak dijawab dengan benar, maka akan dilemparkan kepada regu yang membunyikan bel dengan terlebih dahulu. Bagi yang memperoleh lemparan soal dan menjawab dengan benar akan diberi nilai 50, dan jika jawabannya salah dikurangi 25. Dan jika jawaban kurang sempurna, penilaian kita serahkan kepada Dewan Hakim sesuai kadar kebenarannya. G. Setiap regu yang mendapatkan lemparan soal hanya boleh menjawab setelah mendapat izin dari Dewan Hakim. Regu yang menjawab soal lemparan tanpa ditunjuk oleh Dewan Hakim, maka nilainya dikurang 25. H. Jawaban yang menjadi penilaian Dewan Hakim adalah jawaban yang pertama. I. Waktu berpikir hanya 10 detik. Untuk soal hitungan diberikan waktu 30 detik terhitung saat terakhir pembacaan soal. J. Khusus untuk soal yang jawabannya ayat atau hadis dan nama wajib dijawab dengan sempurna.
K. Untuk babak penyisihan yang berhak menjawab hanya juru bicara. Selanjutnya peraturan di babak rebutan. Pada babak rebutan diberi 15 soal untuk diperebutkan oleh seluruh regu. 2. Peserta boleh membunyikan bel sebelum soal selesai dibacakan dan soal akan dilanjutkan setelah jawaban diberikan oleh peserta berdasarkan instruksi dari Dewan Hakim. 3. Regu yang pertama kali membunyikan bel akan diizinkan terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan. Regu tersebut wajib menjawab. Apabila tidak menjawab, maka dianggap telah menjawab dengan jawaban yang salah. 4. Jika menjawab sebelum dipersilahkan oleh Dewan Hakim, maka regu tersebut dikurangi nilai 100 dan soal dianggap selesai. 5. Apabila jawaban benar diberi nilai 100, jika jawaban kurang sempurna atau salah atau sama sekali tidak menjawab, maka nilainya dikurang 100. 6. Soal pada babak rebutan tidak dilemparkan ke regu yang lain. Yang terakhir, ketentuan lain dari penilaian. 1. Soal dianggap batal jika terdapat jawaban atau isyarat dari pihak luar regu yang berlomba. 2. Dewan Hakim secara langsung memberi nilai terhadap jawaban peserta setelah mengadakan pertimbangan seperlunya. 3. Jika dalam satu penampilan 2 dari 3 regu atau 3 dari 4 regu memperoleh nilai yang sama, maka penentuan urutannya akan diberikan tambahan untuk soal untuk dijawab oleh kedua regu secara rebutan. Jawaban yang benar diberi nilai 100, jika salah dikurangi 100. 4. Jika semua regu tampil memperoleh nilai yang sama, maka akan diberikan soal rebutan tambahan sampai terjadinya perubahan nilai. 5. Dewan Hakim dalam memberikan penilaian memperhatikan ketepatan, kebenaran jawaban, kefasihan bacaan dan lainnya. 6. Masing-masing regu wajib didampingi oleh seorang pengamat. Kepada pengamat harap dengan segera mengambil tempat. Yang ketujuh, pengamat hanya dapat memberikan sanggahan atau masukan terhadap soal dan jawaban peserta sebelum soal berikutnya dibacakan. Kiban peserta kajelah. Dewan Hakim, pengamat kira-kira nantinya hijau panggung, silahkan hijau tempat agar dapat kita lanjutkan. Untuk sebelum soal kita bacakan, coba dari regu A hingga seterusnya diperkenalkan diri. Mulai dari regu A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami regu A berasal dari TPA Lapihan Masjid. Dengan juru bicara saya sendiri, Martila, dan pendamping sebelah kanan saya bernama Anissa, dan pendamping sebelah kiri saya bernama Raudatul Husna, dan guru pengamat kami Tunku Arif Al-Asy'ari. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Regu B berasal dari TPA Lebucat. Saya selaku juru bicara atas nama Niswatun Azmi. Pendamping sebelah kanan saya bernama Rifkatul Ramadhani. Pendamping sebelah kiri saya bernama Nurul Hanisa. Dan guru pengamat kami adalah Tunku Muhammad Yusuf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami Regu C. Saya sebagai juru bicara bernama Zahwa Akilah. Kawan pendamping kanan saya bernama Rizka Syifa dan kawan pendamping kiri saya bernama Ashila. Pengamat kami bernama Tengku Zulfajri. Kami berasal dari TPA Lebu Masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husailah. Di sebelah kanan saya bernama Muhammad Iqbal dan sebelah kiri saya bernama Fari. Kami berasal dari Padang Kumbang dan juru pengamat kami adalah Tunku Mawardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang guardia. Karena mengingat soal tidak disediakan untuk pengamat, maka kali ini kita tes ketelitian pengamat dalam mengamati soal. Mana nak pernah pengamat? Pembaca Al-Quran. Terima kasih masukannya. Insya Allah akan kita perbaiki untuk tahun-tahun ke depannya. Bagaimana regu A, B, C, D siap? Regu A jadikan bel juga. Regu B, regu C, regu D. Pengamat Kampu Lembu, Dewan Hakim. Siap? Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai babak pemerataan untuk regu A. Notulen? Alhamdulillah. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, soal babak pemerataan untuk regu A kita mulai. Soal yang pertama, perlombaan MTQ ISMA yang ke-9 dan seluruh santri TPA Ikatan Santri Makmur yang ikut lomba itu berawal dari rencana. Karena semua perbuatan yang terjadi pasti tidak luput dari sebuah perencanaan. Coba anda sebutkan sifat yang berlawanan pada hak Allah sesuai dengan perihal tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Ikrahun, terpaksa Allah. Ya, ikrahun artinya terpaksa Allah. Dewan Hakim tidak terpaksa memberi nilai 100 untuk regu A. Awal yang sempurna untuk regu A memperoleh nilai 100. Dilanjutkan dengan soal yang kedua. Pengamat simak baik-baik. Siapa yang tidak kenal dengan sosok yang sangat berpengaruh dalam kehidupan kita, yaitu iblis. Iblis dulunya adalah gurunya para malaikat. Namun takdir Allah mengkehendaki lain. Iblis durhaka kepada Allah tatkala disuruh sujud kepada Nabi Allah Adam. Sesatnya iblis tersebut merupakan salah satu khusus dari sifat fi'il yang ada pada Allah. Sebutkan satu sifat fi'il yang berkaitan dengan hal tersebut. Dilemparkan. Pengamat regu B. Regu B dipersilahkan untuk menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Mudillun, Allah Ta'ala yang menyesatkan hamba. Ya, Allah Ta'ala yang menyesatkan hamba. Beruntung regu B mendapat nilai 50. Ya, untuk regu D, regu B berhasil mendapatkan nilai sesat sebanyak 50. Nah, nilai sesat dari regu A. Notulen harap ditulis. Nah, untuk pengamat, notulen perhatikan kadang nilai. Dilanjutkan dengan soal yang ketiga. Mayoritas masyarakat menggunakan tambo sebagai alat datangnya waktu berbuka dan tibanya waktu sahur. Bahan baku tambo ini adalah salah satunya menggunakan kulit kerbau yang sudah disucikan. Sebutkan cara menyucikan kulit bangkai. Bismillahirrahmanirrahim. Cara berleji dengan cara nabuh yang melintir, Pak. Bangki. Bagaimana Dewan Hakim? Jika bersaja Ron? Ya, luar biasa aja. Jadi insyaAllah Dewan Hakim juga bisa Mas Aceh. Jadi yang dijawab oleh regu A adalah dengan menghilangkan lendir. Ya. Ya, sesuai seperti yang tertera di kertas. Maka kita beri nilai regu A 100. Oke, dilanjutkan dengan perolehan nilai 100 untuk regu A. Jangan lupa untuk ditulis agar mereka tidak tertinggal nilainya. Dilanjutkan dengan soal yang keempat. Untuk mendapatkan bacaan Al-Quran yang benar, maka kita perlu juga memperhatikan makna. Nah,
Coba Anda sebutkan pengertian mad lazim harfil musbah serta contohnya. Ya, regu B. Ya, pengamat. Ya, untuk regu B dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mad lazim harfi musyabbah adalah huruf-huruf mad yang dipanjangkan pada permulaan surat Al-Quran. Contoh jih lagi alif lam ra dan alif lam mim. Ya, tepat sekali. Regu B menjawab. Diberi nilai 50. Alhamdulillah, untuk kali kedua regu B berhasil menyeret nilai dari regu lain untuk mendapatkan perolehan nilai. Dilanjutkan dengan pertanyaan yang kelima. Regu lain ya, regu D, coba. Siap? Nah, walaupun kan soal dia tidak payah simak. Soal yang kelima. Pakaian yang suci, mengetahui maksud waktu dan menghadap kiblat. Itu merupakan salah satu ketentuan dari hal yang harus diperhatikan sebelum kita masuk dalam solat. Yang ingin kami tanyakan, sebutkan syarat yang harus diperhatikan sebelum melakukan solat. Bismillahirrahmanirrahim. Islam balik berakal. Tadi yang dekat bel regu apa? Regu B. Ini merupakan satu pelanggaran, belum diperubutkan oleh Dewan Hakim. Maka dengan berat hati Dewan Hakim harus mengurangi nilai regu B dengan nilai 25. Sedangkan regu A menjawab tidak sesuai seperti dalam kertas jawaban, maka tidak kami beri nilai. Oke, Narulan, silahkan dikurangi nilai untuk regu B 25 agar hati Dewan Hakim tidak jadi seberat-berat mungkin. Pengamat pun sudah mulai merasa berat karena nilainya sudah mulai berkurang. Berikan semangat untuk regu A, regu B, regu C, regu D. Pengamat. Dilanjutkan dengan soal yang keenam. Si Mamat terpaksa harus meninggalkan istrinya lantaran pindah tugas ke kota Surabaya. Walaupun sedang dalam tugas, bayang-bayang kota Madura sangat terlintas dalam benaknya. Karena di kota itulah istrinya ditinggalkan. Walau mereka terpisah oleh lautan, tapi masih ada penghubung di antara mereka, yaitu sebuah jembatan yang menghubungkan dua kota tersebut. Yang ingin kami tanyakan, apakah nama jembatan tersebut? Dilemparkan. Tidak ada. Bagaimana jawabannya, pengamat? Penonton, berapa jawaban? Penghubung dua kota, yaitu kota Surabaya dan kota Madura, disingkat menjadi jembatan Suramadu. Dilanjutkan dengan soal yang ketujuh. Nah, ya, ibarat karena ada kata-kata madunya. Kebetulan ini pertanyaan bagi pihak perempuan, karena ada kata-kata madunya maka tidak ingin dijawab. Dilanjutkan dengan soal yang ketujuh. Al-Quran adalah kalam Allah yang tidak berhuruf dan bersuara, sehingga Nabi Muhammad tidak pernah menerima teks Al-Quran yang tertulis dari Jibril. Namun Al-Quran tersebut sangat melekat dalam hatinya dan dihafal oleh para sahabat. Seiring berjalannya waktu, para penghafal banyak yang gugur di medan peperangan. Untuk mengantisipasi hal tersebut agar Al-Quran tidak hilang, maka dibukukanlah Al-Quran. Nah, pada masa kekhalifahan siapakah terjadinya pembukuan Al-Quran dalam bentuk mushaf? Umar bin Khattab. Bagaimana Dewan? Regu B dipersilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Utsman bin Affan. Ya, luar biasa. Regu B lagi-lagi mendapat nilai 50. Diberikan nilai 50. Untuk pengamat ini tugasnya bukan memperhatikan anak didiknya, akan tetapi memperhatikan band agar tidak terjadi simpang siur sehingga acara kita berlancar. Soal yang ke-8. Beliau adalah salah satu ulama di Aceh. Beliau juga menjadi ayah rohani bagi anak-anak di pondok pesantren Babus Salam Al-Aziziyah. Sekarang beliau menjabat sebagai ketua Huda di Provinsi Aceh. Bahasa yang beliau sampaikan sangat mudah dicerna, lebih lagi bagi masyarakat di kalangan kaum awam. Oleh karena itu, nama beliau tidak asing lagi bagi masyarakat Aceh. Siapakah nama beliau? Bismillahirrahmanirrahim. Tunku Muhammad Amin. Ya, regu B lagi-lagi dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tunku Haji Muhammad Yusuf atau Ayah Su. Yang dijawab oleh regu A tadi adalah Muhammad Amin. Jawabannya salah. Tapi yang dijawab oleh regu B Muhammad Yusuf. Ya, pengamat. Siapa Muhammad Yusuf? Kalau Muhammad Yusuf itu pengamat. Tapi yang ditanya di sini adalah ketua Huda. Kalau pertanyaannya sekitar nama, harus dijawab dengan nama lengkap. Nama lengkap identik dengan kita masyarakat Aceh, harus ada binnya. Kalau cuma Muhammad Yusuf, itu masih ada orang yang lain. Seperti pengamat juga Muhammad Yusuf namanya. Tidak dijawab dengan Abdul Wahab, cuma Muhammad Yusuf. Maka tidak kami anggap itu benar. Maka regu B 5 pengamat. Setahu ulum ketika ada kaluan dalam kamus bahasa Arab, kamus bahasa Indonesia, ketika penyebutan kata nama nan hanya mencakup kepada nan urisi, cuma nan romandang. Cuma ketika penyebutan binnya untuk membedakan antara huruf lain, antara huruf lain lagi yang antara huruf lain. Cuma ketika nama yang mencakup kepada nan mendang. Sang ubina takalut dalam peraturan cerdas cermat, apabila menyoba surah nan harus berhati-hati. Makna ji lagi saatnya membeli menyoda pegah Muhammad Yusuf mantang tuaham kepada orang lain. Artinya hanya lengkap. Menyoba surah menyoda pegah untuk nan yang harus lengkap, harus nabi. Yang baru makan, kalau cari. Untuk nan itu hanya pernah lengkap karena nannya adalah untuk buturi bandang, nan ya nan sebagai pelengkap, tapi untuk nama ni hanya payah lengkap je. Untuk punya ada pegang payah lengkap, payah ni elok kadang untuk jaga-jaga ya.
payah ni karena mungkin saja nan ayah nak sama dengan ayah orang lain. Kayak nenek lah. Kadang nenek nak sama tu lah. Nenek maka terdahulu ada dalam pengertian namanya anak khusus kepadanya macam nan macam. Lagi. Merah. Pula leron kali buka ayo kali. Jadi menurut pertimbangan kami Dewan Hakim, pada kata-kata nama meliputi kepada kepada peserta harap mendoakan dukungannya. Peserta harap segera mendoakan dukungannya. Kurdi anak akan masa jelek. Kah, betul. Mas, yang nak alu tu yang ada kakak yang dia baru mesti kita sama. Okey lah yang jelau. Kan mesti kita usah baru. Jadi, dalangan nanti dalangan tu, ini nak tema lu nak juga juga. Nah, jadi menurut kami melihat pada kertas jawaban tertulis yaitu Muhammad Yusuf bin Abdul Wahab, dan pada masyarakat umumnya juga nama Muhammad Yusuf bin Abdul Wahab sudah mengenal. Jadi bukan nama orang tuanya, nama yang asing. Saya kan ada seandainya seseorang cuma namanya sendiri yang dikenal oleh masyarakat, tidak dikenal nama orang tuanya. Jadi menurut kami pertimbangkan, karena nama Muhammad Yusufnya bin Abdul Wahab yang sudah dikenal oleh banyak kalangan masyarakat, menyesandai menjawab cuma Muhammad Yusuf, maka kami anggap salah. Diberi nilai min 25. Terima kasih untuk kebijakannya dari Dewan Hakim. Soal kita lanjutkan. Soal yang ke-9. Sikati dua laksa adalah bahasa yang digunakan untuk mengingat jumlah keseluruhan Nabi oleh masyarakat Aceh. Namun, yang wajib kita ketahui hanya 25 orang. Yang ingin kami tanyakan, siapakah nama Nabi yang dijuluki dengan Kalimullah? Ya, lagi-lagi Regumi menekan bel. Dipersilahkan untuk menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Musa alaihi salam. Ya, Nabi Musa alaihi salam. 150 untuk Regu B. Okey, diberikan nilai 50 untuk Regu B. Berikan semangat untuk Regu B. Soal yang terakhir untuk Regu, soal pemerataan yang terakhir untuk Regu A. Pegang pulpen. Tengku Syifran adalah seorang guru TPA Ikatan Santri Makmur yang kali ini ditugaskan di TPA Lebucat.
Kesehariannya di bulan Ramadan menjual monggoti di depan Manasah Cekrut. Satu kap monggoti bervariasi. Ada yang harganya 5.000, ada yang harganya 7.000, dan ada yang harganya 10.000. Hari ini beliau berhasil menjual 10 kap yang berharga 5.000, 7 kap yang berharga 7.000, dan 3 kap yang berharga 10.000. Berapa jumlah uang Tengku Shibran hari ini jika ditotalkan dan dipotong harga sewa lapak sehari 15.000? Dilemparkan. Iya, Regu B dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rp264.000. 264.000 rupiah. Ternyata jawabannya benar, tapi tidak sesuai di dalam kertas ini. Dalam kertas ini jawabannya 114.000 rupiah. Maka Regu B diberi nilai min 25. Gimana pengamat? Cocok? Mungkin kesalahan dari Regu B tidak mengurangi harga sewa lapak pada hari tersebut. Soal dengan berakhirnya soal yang ke-10 tadi, maka berakhirlah soal babak pemerataan untuk Regu A. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Tengku Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kibang Regu B siap. Insyaallah siap. Regu lain hana subel sagayo. Regu C, Regu D citah bele. Regu C, Regu D. Ya, long kalian benar hana subel tiga orang yo. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bacakan soal pemerataan untuk Regu B. Regu B simak bergagal karenanya adalah cerdas dan cermat, tidak memada cerdas mana-mana. Soal yang pertama untuk Regu B. Pada zaman Siti Nurbaya Budesho, pada zaman Siti Nurbaya Budesho atau senjata mainan yang terbuat dari bambu menjadi favorit bagi anak-anak yang tak kenal androidan. Namun Budesho tak bisa berbuat apa-apa, bahkan dia tak pernah ada tanpa yang membuat dan yang mengendalikannya. Begitu juga dengan seluruh alam ini, tidak mungkin ada sendiri tanpa penciptaannya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dari kejadian tersebut menjadi dalil secara akli bahawa Allah wajib bersifat dengan Ada wujud. ya, Dewan Hakim. Ada wujud. Ya, tepat. Juga diberi nilai ada 100. Ya, awal yang baik untuk Regu B. Tepuk tangan Regu B. Ya, kita kasih nilai 100 untuk Regu B. Soal yang kedua untuk Regu B. Jumlah Nabi yang wajib kita kenal sebanyak 25 orang. Dari yang ke-25 Nabi tersebut, tidak ada yang Allah turunkan dari golongan syaitan. Yang ingin kami tanyakan, kenapa tidak ada satupun dari golongan syaitan? Ya, dilemparkan. Regu D, gimana? Pengamat, jawaban. Ya, pengamat menjawab dengan Basyarul. Ya, 100 untuk pengamat. Tepuk tangan untuk pengamat.
Soal yang ketiga, Allah bisa mendengar, bisa melihat, bisa berbicara, sama halnya seperti kita manusia. Namun hal tersebut tidak pantas kita sifatkan kepada Allah. Pertanyaannya, coba anda bacakan satu ayat Al-Quran untuk menolak pemahaman yang demikian. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Laisa kamislihi syai'un. Ya, tepat sekali jawaban dari Rebubi, diberi nilai 100. Ya, lagi-lagi 100 untuk Rebubi. Mad lazim musaq. Sebutkan pengertian mad lazim musakkal kalimi beserta dengan contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mad lazim musaqqal kalimi adalah mad yang terjadi apabila ada huruf mad setelahnya huruf yang bertasydid. Contoh dia lagi waladhdallin. Ya, Dewan Hakim, gimana pertimbangannya? Jadi yang ditanya tadi adalah pertama kali pengertian mad lazim musaqqal kalimi. Kemudian contohnya, di segi pengertian mad kurang tepat, tapi di segi contohnya waladhdallin benar. Maka kalau ta'rif kurang tepat tidak dipersenkan, maka tidak diberikan nilai. Cuma yang bisa kami berikan nilai pada contohnya, maka kami beri nilai kepada Rebubi 50. Iman pengamat. Yang long dengar baca oleh orangnya bahawa tadi mad lazim musaqqal kalimi huruf mad yang di depan ji berjumpa dengan huruf yang bertasydid. Ini lagi setahu dong dalam pembahasan ditanya lagi yang menulis waladhdallin doanya kenyomat man asli. Ya. Mumpuk ngan lam puji. Lamnya kan nyoba tasdid. Ya. Contohnya. Dengar ya. Jadi kan yang dikatakan dengan mad adalah panjang. Jadi setiap didefinisikan mad tidak luput daripada panjangnya. Rebubi ada mengatakan panjangnya tadi. Itu yang Dewan Hakim. Madnya kuarti leh. Mad panjang. Mad panjang. Yang kekun mad lazim adalah huruf mad. Nama mad Itu tanda pengamat. mad. Ketika disebutkan mad, huruf yang menandakan untuk kita panjangkan. Kanyo. Menumpak dengan yang bertasydid. Maka dalam definisi ini hanya payah ada ke memanjangkan. Bukan itu pengamat. Jadi tidak habis menjelaskan oleh Dewan Hakim. Dalam pengertian mad lazim musaqqal kalimi ada panjangnya yaitu 6 harakat. Tapi Rebubi tidak menjawab 6 harakatnya. Jadi yang pengen kami Dewan Hakim, kalau seandainya mad berapa panjangnya? Mad kan panjang, berapa panjangnya? Yang tadi huruf mad itulah tanda. Tanda di mana terjadi mad lazim musaqqal kalimi. Panjangnya berapa? Tidak dijawab oleh Rebubi. Maka tidak sempurna dalam pengertian mad lazim musaqqal kalimi. Dia Rebubi tidak diberi nilai. Tidak diberi nilai 100, tapi diberi nilai 50. Ya, 50 untuk Rebubi. Rebubi bercermat karena kita adalah cerdas dan cermat. Ya, soal yang kelima untuk Rebubi. Salat merupakan kewajiban orang muslim yang jumlah rakaatnya 17 rakaat dalam sehari semalam. Yang ingin kami tanyakan, ada berapakah syarat wajib salat? Sebutkan.
Syarat wajib salat ada 7. Islam, balik, berakal, suci. Telah sampai dakwah, melihat dan mendengar, terjaga. Ya, Dewan Hakim. Yang dijawab oleh regu B, syarat wajib salat ada 7. Benar pengaman? Salah, yang tertulis di kertas adalah Betul yang jawab. Yang jawabnya tak yang betul. Tapi tidak tepat. Yang dijawab benar, tapi tidak tepat yang sebenarnya. Yang sebenarnya syarat wajib salat ada 3, yaitu Islam, balik, berakal. Walaupun ada Islamnya, tapi kami tidak membenarkan. Sedikit pun tidak kami beri nilai. Ya, tidak diberi nilai untuk regu B. Ya, sayang sekali regu B tidak dikasih nilai. Ya, baju perhatian kepada pengaman untuk soal fikah. Nyo jawapan lagi yang tertera ino. Lagi yang tulis ino. Sesuai lagi Menteri DPA. Sekalipun nak tambahan nyo tak ada perlu nak tambahan lo. Tetapi yang dipertanyakan ino nyo sesuai dengan Menteri DPA. Jadi yang nama hidup pun senang 80 nak lebih banyak kan? Regu B. Soal yang ke-6 untuk regu B. Dulu mereka bersatu, namun setelah ada sebuah peristiwa mengakibatkan mereka harus berpisah jauh. Kini mereka tak bisa saling memandang karena terbentang oleh lautan yang luas. Itulah sedikit kronologi terpisahnya Pulau Jawa dan Sumatera. Nah, sebutkanlah nama selat yang memisahkan Pulau Jawa dengan Sumatera. Selat Sunda. Dewan Hakim. Ya, luar biasa kepandaian regu B. Cocok, kita beri nilai 100. Ya, lagi-lagi 100 untuk regu B. Tepuk tangan untuk regu B. Regu C, D dan A bu semangat. Walaupun hana lihat bu guna cara bu semangat. Kita balik regu A. C, D. Ya, bel mandang su tapi wara benar su ni. Kemudian soal yang ke-7 untuk regu B. Salah satu sahabat yang melanjutkan kepemimpinan Rasulullah adalah Utsman bin Affan. Beliau dijuluki dengan Dzunuraini. Nah, apa alasan diberikan julukan tersebut? Karena beliau menikah dengan 2 putri Nabi Muhammad SAW. Ya, menikah dengan 2 putri Rasulullah. Ya, benar sekali untuk regu B. Ya, lagi-lagi 100 untuk regu B. Ya, semangat sekali regu B rupanya ya. Nah, hina buca orang no. Ya, soal yang ke-8 untuk regu B. Beliau adalah salah seorang murid senior Abu Mudi yang kini telah mengikuti jejak gurunya sebagai pemegang tampuk pimpinan Pesantren Raudhatul Ma'arif Al-Aziziyah. Beliau juga menjabat sebagai ketua Tastafi Aceh saat ini. Yang ingin kami tanyakan, siapakah nama asli beliau? Tunku Muhammad Amin. Dewan Hakim. Tunku Muhammad Amin. Jawaban dari regu B. Gimana Hakim? Berdua bernilai. Maka kami beri nilai 100 untuk regu B. Ya, lagi-lagi 100 untuk regu B. Iban pengamat. Pengamat Iban apa ada benda? Ano sang hanabi nilai benda mulai jenguk nak. Jom debat lagi, boleh. Baca Dewan Hakim. Menyebutno ba ayah tu wate hana kesebut dan urung cik salah.
Tanya. Jino wate getebu hana getebu nanurungsi kabudoi. Kiban ya kalau lagi. Ya, pada kadatat Tunku Muhammad Yusuf bin Abdul Wahab. Kalau seandainya kita tanyakan pada seluruh masyarakat yang ada di Aceh, mungkin mengenal nama orang tua daripada Muhammad Yusuf bin Abdul Wahab. Tapi pada kata-kata Muhammad Amin, cuma Tunku Muhammad Amin yang nanan lagai. Cuma nama urungsi kalau kamu tayang bahkan pribadi santri yang di mondok di daerah Ayah Min juga kurang masyhur nama urungsi konya. Urungsi nanan ya. Nanan, tapi kurang masyhur nama konya. Jadi pada kata-kata Muhammad Yusuf bin Abdul Wahab, yang hoyang saja lagi anan. Soal dilanjutkan. Soal yang ke-9 untuk Ruhubi. Berapakah umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Abdul Muttalib wafat? 8 tahun. Dewan Hakim. Ya, 8 tahun. Diberi nilai ditambah 2 menjadi 10, ditambah 0 menjadi 100 untuk Ruhubi. Ya, lagi-lagi 100 untuk Ruhubi. Soal yang terakhir. Sediakan pulpen dan kertas. Tunku Abdul Qadir adalah seorang guru TPA di Sukarame. Kesehariannya sebagai distributor buah jeruk. Dia membeli dan menjual buah jeruk tersebut. Jika dia membeli 50 kg jeruk, yang 1 kg harganya 5.000 dan menjualnya dengan harga 7.000. Karena tidak habis terjual setiap hari, maka saat dipersentase ada 3 kg jeruk yang busuk. Pertanyaannya, berapakah keuntungan Tunku Abdul Qadir jika jeruknya habis terjual selain 3 kg yang busuk tadi? Ya, habis. Regu C. Belah ribe. Belah ribe regu C. Tidak ke? Belah ribe Dewan Hakim Giban. Karena ditar ada kamu beri nilai untuk regu C, tapi kamu kurang 25 untuk regu C. Ya, akhir yang buruk untuk Regu B tidak mendapatkan nilai, dan sayang sekali kepada Regu C yang tidak bersemangat namun salah dalam menjawab, dikurangi nilai. Dengan berakhirnya soal tadi, maka berakhirlah soal pemerataan untuk Regu B. Kami serahkan kepada Tunku Fajri. Terima kasih kepada Tunku Muhammad yang telah menjadi pendamping ataupun membacakan soal untuk Regu B. Kipan penonton semangat. Allahu Akbar. Anak lebu. Ada dangi kalau lebu pukul. Allahu Akbar. Ada dahi anak lebu. Takbir. Ikatan Santri Makmur. Agam Kipan. Ikatan Santri Makmur. Baiklah pemirsa dimanapun Anda berada, marilah kita selanjutkan untuk soal pemerataan untuk Regu C. Bagaimana Regu C? Siap? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Dewan Hakim. Dewan Hakim. Dewan Hakim. Dewan Hakim. Siap, siap. Jaringan sibuk. Soal yang pertama untuk Regu C. Siapa yang tidak kenal dengan Bapak Suparman? Orangnya manis dan menawan. Namun sayang, pada hari Minggu beliau kecelakaan bersama seorang nenek tua yang ada di jalan.
dan akhirnya pun beliau meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari cerita ini dapat kita simpulkan Bapak Suparman bersifat dengan sifat binasa. Yang ingin kami tanyakan, sifat apakah yang ada yang wajib pada Allah yang cocok dengan cerita tersebut? Baka. Dewan Hakim. Ya, baka luar biasa, awal yang sangat luar biasa untuk regu C, diberi nilai 100. Oke, notulen silahkan digaris satu garis lengkap dengan 2 telur. Diberikan nilai 100 untuk regu C. Mendukung regu C. Mohon bersabar sejenak. Dewan Hakim sedang memberikan sedikit instruksi dan masukan serta lain sebagainya. Gimana semangat? Jika lagu Isma itu siapa yang punya? Isma itu siapa yang punya kita semua. Puasa kami siang hari, tapi kami tetap mengaji. Ayah ibu senang kami pun juga riang. Ikatan Santri Makmur. Ya, luar biasa sekali. Bagaimana Dewan Hakim? Bisa kita lanjutkan? Ya, dilanjutkan. Soal yang kedua. Rasul adalah seorang manusia utusan Allah kepada setiap umat. Nabi Isa Allah turunkan kepada umat Hawariyin, sedangkan Nabi Muhammad Allah turunkan kepada kita selaku umat akhir zaman. Namun demikian, seorang Rasul yang Allah turunkan merupakan orang yang terlebih dari umatnya untuk Allah jadikan sebagai seorang Rasul. Coba Anda jelaskan salah satu sifat Rasul mengenai hal tersebut. Nabi itu afdalul insan. Ya, afdalul insan. Juga regu C afdalul dari regu yang lain, diberi nilai 100. Oke, diberikan keafdalan dengan nilai 100 untuk regu C. Bagaimana pengamat? Pengamat guru garang piroto garang. Dilanjutkan dengan soal yang ketiga. Dalam keseharian manusia tidak terlepas dari berinteraksi dengan manusia lainnya. Salah satu jalan berinteraksi dengan manusia adalah saling berkomunikasi. Allah juga pernah berkomunikasi dengan seorang manusia yang disebutkan dalam Al-Quran. Coba Anda sebutkan satu ayat tentang Allah berkomunikasi dengan manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kallama Allah Musa taklima. Ya, luar biasa, lagi-lagi regu C dapat nilai 100. Oke, walaupun suara regu C agak sedikit kecil, namun perolehan nilai untuk soal ini sangat besar, diberikan nilai 100. Soal yang keempat. Sebutkan pengertian mad lazim mukhaffaf serta contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf-huruf yang Waktunya habis. Dilanjutkan. Regu C tidak mendapatkan nilai apa-apa. Oke, soal untuk kita lanjutkan soal yang kelima. Rukuk ngan tumpang pipi, kupi ngan tumpang mata, ranau ngempekang igo, sugo ngepetrang mata. Sugo atau siwak ternyata punya peranan penting bagi kesehatan manusia. Yang ingin kami tanyakan, sebutkan waktu-waktu yang sangat disunatkan untuk bersiwak. ketika mau melakukan salat, bangun tidur, dan ketika bau mulut. Dewan Hakim. Ya, 100 untuk regu C. Oke, diberikan nilai 100 untuk regu C.
terhadap nilai sugonya ataupun nilai siwaknya. Soal kita lanjutkan untuk soal yang ke-6. Mantap. Indonesia diibaratkan sebuah kapal tua yang telah dipimpin oleh 7 nahkoda. Nahkoda yang ketiga berperan sebagai motivator dan guru bangsa. Walau negara lain dapat ilmunya, namun setidaknya kita dapat antrian filmnya. Salah satu kata-kata beliau adalah, aku tidak pernah berjanji untuk sebuah perasaan, akan tetapi aku berusaha berjanji untuk sebuah kesetiaan. Siapakah nama beliau? Ya, Regu B lagi-lagi menekan bel. Silakan untuk dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Baharudin Yusuf Habibi. Bagaimana Dewan Hakim? Masam. Mana? Tadi yang dijawab oleh Regu B ya. Apa nanti jawabnya? Menurut kami lihat nama lengkap Presiden yang ketiga Indonesia tidak ada Muhammadnya. Jadi ditambah yang tidak ada, kami anggap salah. Ya, tidak diberikan nilai untuk Regu C dan diberi min 25 untuk Regu B. Okey, pengurangan nilai untuk Regu B diberikan nilai min 25. Notulen. Selanjutnya, soal yang ke-7. Siapakah nama paman Rasul yang dijuluki singa Allah? Muthalib. Dewan Hakim. Regu B. Hamzah. Dewan Hakim. Ya, kami beri nilai untuk Regu B 50. Diberikan nilai 50 untuk Regu B. Soal yang ke-8. Beliau adalah seorang ulama sepuh yang sempat berguru langsung kepada Abuya Mudawali. Dan juga beliau merupakan murid Abu Hasan Krungkale. Kini semua ilmu yang beliau dapati dari gurunya, beliau ajarkan kepada murid-muridnya di daerah Al-Madinatud Diniyah Babus Salam. Dan telah melahirkan banyak generasi. Di antaranya termasuk guru-guru Isma. Nah, yang ingin kami tanyakan, siapakah nama asli beliau? Lemparkan. Ya, Regu B, silakan menjawab. Abu Muhammad Amin. Bagaimana Dewan Hakim? Abu Muhammad Amin. Abu Muhammad Amin. Namanya Muhammad Amin. Sudah dijawab oleh Regu B. Diberi nilai 50. Okey, diberikan nilai 50 untuk Regu B. Tengku Haji Muhammad Amin atau yang akrab kita kenal Abu Tu di Belang Beladi. Jadi untuk peserta biografi ulama ni harus diperkuat ingatannya. Yang nak dengar awak main TikTok. Selanjutnya soalan ke-9. Siapakah nama sahabat Rasulullah yang paling banyak meriwayat hadis? Abu Bakar.
Ya, lagi-lagi regu B. Abu Hurairah. Abu Hurairah. Ternyata sangat benar jawaban dari regu B. Diberi nilai 50. Okey, penambahan nilai untuk regu B diberikan nilai 50. Soal yang terakhir. Soal ke-10. Seorang murid TPA dari Matang Kumbang, waktu pulang dari pulpen. Waktu pulang dari tempat perlombaan, mampir di Ulegle City untuk membeli menu berbuka. Uang jajan yang diberi ibunya senilai 75.000. Dia membeli cendol 3 bungkus, jus 5 buah, dan bakwan 15 butir. Jika harga satu cendolnya 7.000, harga satu jus 5.000, dan harga bakwan adalah 1.000, berapakah uang yang harus dikembalikan kepada ibunya? Regu B. 14.000. 14.000. Ya, luar biasa, sangat tepat jawabannya. Diberi nilai 50. Okey, diberikan penambahan nilai 50 untuk regu B. Okey, 14.000 ini nanti pulang kalian bagi rata ya. Dengan berakhirnya soal yang ke-10 tadi, maka berakhirlah soal pemertaan untuk regu C. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Tengku Muhammad LC. Terima kasih mengucapkan kepada Tengku Fajri. Kemudian kita masuki dalam babak pemerataan untuk regu D. Regu D siap? Siap. Semangat regu D. Siap? Regu lain kita siap macam kita. Regu A. Regu D. C. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bacakan soal pemerataan untuk regu D. Regu D, perhatikan dengan baik-baik karena kita adalah cerdas dan cermat. Soal yang pertama untuk regu D. Dulu zamannya Roma Irama, sekarang sudah zamannya kita bersama. Roma yang dulu sudah menjadi tua dan kita sekarang baru-baru beranjak dewasa. Kehidupan ini selalu berputar, tidak berhenti pada satu titik. Berbeda halnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Coba Anda sebutkan sifat yang wajib terhadap Allah sesuai dengan perihal tersebut. Hayah. Dewan Hakim. Regu C. Ya, regu C dipersilahkan untuk menjawab. Tokoh. Dewan Hakim. Jawabannya Baka. Salah. Yang benar adalah tu pengamat Kidam. Ya. Ya, 100 untuk pengamat, min 25 untuk regu C. Ya, sayang sekali awal yang buruk untuk regu D. Bercermat regu D. Lebih semangat lam. Soal yang kedua untuk regu D. Almarhum B.J. Habibie adalah orang yang cerdas. Bahkan kecerdasannya ada yang mengatakan melebihi Albert Einstein. Secerdas-cerdas manusia, namun pasti ada yang kurangnya. Beda halnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Coba Anda bacakan ayat Al-Quran mengenai hal tersebut.
Dilemparkan. Pengamat pun jawaban ni. Tiba yang pengamat. Ya, 50 untuk pengamat. Ya, 50 untuk pengamat. Tepuk tangan untuk pengamat. Penonton, mana suaranya penonton? Ya, bersemangat penonton. Menafi regude, bersemangat. Kalau pihana dia ialah lebih cara dia tetap semangat ni. Kerana apa bersemangat. Soal yang ketiga, perhatikan dengan baik-baik karena kita adalah cerdas dan cermat. Kebaikan yang kita kerjakan, maka Allah akan membalasnya pula dengan kebaikan. Dan keburukan yang kita kerjakan juga Allah balas dengan keburukan. Yang intinya Allah akan membalas setimpal dengan apa yang kita kerjakan. Itu disebabkan sesuai dengan sifat fi'il yang ada pada Allah. Ya, ingin kami tanyakan, coba anda sebutkan sifat fi'il yang sesuai dengan hal tersebut. Hasyirun, Allah Ta'ala yang membalaskan amalan hamba. Dewan Hakim. Hasyirun. Ya, tadi dijawab oleh Regudi Hasyirun. Ya, Allah yang membalaskan amalan hamba. Kami anggap salah soal yang pertama yang kami nilai. Maka tidak kami beri nilai untuk Regudi. Ya, lagi-lagi Regudi tidak mendapatkan nilai. Bersemangat, berlebih semangatlah Regudi. Soal yang keempat. Tepuk tanganlah segala Regudi yang semangat. Dan hajai pendukung Regudi, berlebih semangat lo. Soal yang keempat untuk Regudi. Sebutkan pengertian mad silah dan contohnya. Mad silah adalah mad yang terjadi pada dhamir hu dan dhamir ha. Contohnya minhu. Dewan Hakim. Jawaban dari Regudi tadi, mad silah adalah terjadi pada zamir ha, hu ataupun ha. Ha tidak ada terjadi mad silah, yang ada pada hi. Pada contoh ni minhu. Menurut kami Dewan Hakim tidak ada terjadi pada minhu, cuma yang diawali oleh huruf yang berbaris. Minhu tidak berbaris ni, maka tidak kami beri nilai untuk Regudi. Ya, lagi-lagi Regudi tidak mendapatkan nilai, sayang sekali. Kah, Regudi, beri semangat macam. Yang lain penonton beru. Soal yang kelima untuk Regudi. Salat merupakan kewajiban orang Muslim yang jumlah rakaatnya 17 rakaat dalam sehari semalam. Yang ingin kami tanyakan, ada berapakah syarat wajib salat? Sebutkan. Islam balik berakal. Ya, Islam balik berakal. Benar sekali untuk Regudi. Tapi sayang tidak menjawab jumlahnya. Maka tidak kami beri nilai 100 dikurang 50, yaitu 50. Ya, nilai perdana untuk Regudi diberikan nilai 50. Tepuk tangan untuk Regudi. Ya, Regudi mulai bangkit. Soal yang keenam untuk Regudi. Allah menciptakan langit tanpa tiang, awan tanpa sangkutan, bumi tanpa landasan karena dihalangi oleh tingginya gunung yang menjulang. Yang ingin kami tanyakan, sebutkan nama gunung yang tertinggi di Aceh.
Gunung Rute. Gunung Rute. Betul pengamat. Penonton, gimana penonton? Pura yang betul. Pura. Jahan. Pandai jahan yang boleh mayang. Kada Hakim, gimana yang betul? Ya, yang benar Gunung Lause. Ya, 100 untuk Dewan Hakim. Dan untuk Regudi tidak kami berikan nilai karena kurang tepat. Soal yang ketujuh untuk Regudi, perhatikan baik-baik. Ketika Rasulullah berumur 63 tahun, beliau menghembuskan nafas terakhir. Tentunya para sahabat sangat merasa kehilangan dan juga bingung untuk menetapkan siapa orang yang berhak memangku jabatan sebagai pemimpin umat Islam. Akhirnya terpilihlah sahabat Abu Bakar, yang kemudian Umar, Utsman dan Ali. Yang ingin kami tanyakan, apakah istilah kepada sahabat yang empat ini? Khalifah. Dewan Hakim. Khalifah jawabannya. Iya, kami sudah menganggap benar. Diberi nilai 100 untuk Regudi. Ya, lagi-lagi 100 untuk Regudi. Ya. Boleh semangat lom, nyokahi benda becun. Soal yang ke-8 untuk Regudi. Almarhum Abun Aziz, Allahumma ighfir lahu, yang dikenal dengan Al-Mantiqi dan sering mematahkan argumen Wahabi. Beliau memiliki seorang murid yang melanjutkan kepemimpinan di daerah Mudi Mesra. Semenjak kepemimpinan beliau, daerah tersebut meningkat pesat dan sampai saat ini beliau masih memimpin daerah tersebut. Beliau juga pernah menjabat sebagai ketua Huda sebelum Ayah Sub. Beliau akrab dikenal dengan Abu Mudi. Yang ingin kami tanyakan, siapakah nama asli beliau? Ya, diperebutkan. Regusi. Regusi dipersilahkan. Imam Al-Basri. Dewan Hakim. Basri. Gimana pengamat? Beri lagi nilai Regusi. Ya, tidak kami beri nilai. Kami beri min 25 untuk Regusi. Ya, sayang sekali Regusi terlalu bersemangat. Ternyata jawaban yang benar adalah Abu Hasanul Basri. Regusi hana cermat, kurang cermat. Ya. Penonton, semangat penonton. Mantap semangat. Ya, soal yang ke-9 untuk Regudi. Sayyidina Ali adalah salah satu sahabat Nabi yang masuk Islam di usianya yang masih kecil. Beliau juga ikut berperang bersama Rasulullah dan salah satu alat perang yang dimiliki Ali adalah pedang. Menurut satu riwayat, pedang tersebut dapat berbicara. Yang ingin kami tanyakan, apakah nama pedang tersebut? Zulfakar. Dewan Hakim. Ya, Zulfakar luar biasa. Regudi diberi nilai 100. Ya, luar biasa gagahnya Regudi bagaikan Sayyidina Ali. Ya. Soal yang terakhir, sediakan kertas dan pulpen. Ada seorang murid TPA dari Lebu Masjid bernama Dek Rais. Dia diberi uang jajan oleh ayahnya sebanyak 37.000. Saat pulang dari acara perlombaan, dia membeli menu buka puasa di Jakrut, yaitu gado-gado dan es campur. Satu bungkus gado-gado harganya 7.000 dan satu bungkus es campur harganya 5.000. Sesampai di rumah, ternyata sisa uangnya tersisa 13.500. Berarti Dek menjatuhkan sebagian uangnya. Nah, yang ingin kami tanyakan, berapakah nominal uang yang dijatuhkan oleh Dek Rais?
12.000. Dewan Hakim. Ya, regu D. 11.500. Ya, 11.500. Regu D tadi 12.000. Lebih 500 dijawab oleh regu D. Maka tidak benar. Yang benar adalah regu B diberi nilai 50. Ya, ternyata regu D tuai keluar 500. Maka jawabannya salah dan diberikan nilai 100 kepada regu B karena menjawab dengan jawaban yang tepat. Dengan berakhirnya soal yang tadi, maka berakhirlah soal pemerataan untuk regu D. Dan maka pada sisi pemerataan semuanya telah diberikan soal dan kita jumlahkan berapa perolehan nilai sementara. Peserta yang budiman, Dewan Hakim yang mulia, pengamat dan adik-adik yang kami cintai, untuk perolehan nilai sementara pada babak pemerataan, regu A memperoleh nilai 200, regu B memperoleh nilai 1000, regu C memperoleh nilai 400, regu D memperoleh nilai 250. Maka untuk sementara yang memimpin perolehan nilai adalah, mohon maaf ada sedikit kesilapan. Untuk regu A memperoleh nilai 200, untuk regu B memperoleh nilai 1000, untuk regu C memperoleh nilai 325, dan untuk regu D memperoleh nilai 250. Untuk sementara yang memimpin perolehan nilai tertinggi adalah regu B, disusul oleh regu C, dilanjutkan oleh regu D, dan seterusnya yaitu regu A. Perolehan nilai bisa saja berubah karena sebentar lagi kita akan memasuki cabang perlombaan cerdas cermat, yaitu sesi babak rebutan. Siap, regu A. Regu A. Regu A, sini ada cok juara. Kiban ketiap regu A. Regu B. Ketua jemaah tidak boleh. Kiban ketiap regu B. Regu C. Tutup rambut na angko peci, kiban katiap regu C. Regu D, kampung Belangkudan kali kau badai, kiban katiap regu D. Kemukiman Kecamatan Makmur napa buah mukim, kiban katiap Dewan Hakim. Ya, siap. Alhamdulillah Dewan Hakim siap. Jalan Lebu Letak Polong, kiban katiap penonton. Alhamdulillah soal babak rebutan kita mulai. Tes bel untuk regu A, regu B, regu C, regu D, Dewan Hakim. Regu A, regu B, regu D, regu C, regu D, coba 3 untuk. Untuk pengamat ini harap diperhatikan lampunya karena bel tidak diatur untuk tidak dapat berbunyi secara berbarengan. Untuk soal yang pertama, tragedi yang sudah menjadi kebiasaan manusia tidak bisa hidup dalam menjalani hari-harinya tanpa adanya kawan yang selalu mendampingi dan membantu kita dalam segala urusan. Tapi pada Allah tidak ada hal tersebut. Coba anda bacakan satu sifat yang wajib pada Allah sesuai. Pengamat regu C, dipersilahkan. Wahdaniyah. Dewan Hakim. Wahdaniyah, ya luar biasa awal yang menguntungkan untuk regu C.
100. Oke, untuk regu C diberikan nilai 100. Dilanjutkan soal yang kedua. Di era kehidupan sekarang ini, tidak bisa dipungkiri di mana-mana kita sering menyaksikan pergaulan bebas antar muda dan mudi. Bahkan dengan maraknya pergaulan bebas yang seperti sekarang ini, banyak lahir anak-anak dari luar pernikahan. Namun tidak ada dari Rasul yang Allah turunkan memiliki hal yang sama dengan anak-anak yang lahir di luar nikah. Itulah disebabkan karena yang menjadi seorang Rasul harus memiliki beberapa sifat yang sudah kita ketahui bersama. Coba Anda sebutkan satu sifat yang ada pada Regu B, dipersilahkan. Ibnu halal, Nabi itu anak halal. Mustahil kita katakan Nabi itu anak haram. Dewan Hakim. Ya, luar biasa. Regu B sangat cermat, diberi nilai 100. Oke, regu B diberikan nilai 100. Soal kita lanjutkan. Soal yang ketiga. Sebutkan pengertian mad wajib muttasil. Ya, lagi-lagi Regu B menekan bel. Silakan dijawab. Mad wajib mutasil adalah huruf mad terdapat setelahnya terdapat hamzah di dalam satu kalimat. Contoh ji lagi ulaika iza ja dan panjang ji dua alif tinggal mengharkat. Ya, benar. Tepat sekali Regu B menjawab. 100. Soal kita lanjutkan, soal yang keempat. Simak pernyataan berikut. Salat Idul Fitri dan Idul Adha adalah salat yang wajib dikerjakan dalam setahun sekali. Pertanyaan tersebut benar atau salah? Regu C. Salah. Dewan Hakim. Salah. Ya, tetap diberi nilai 100 sekalipun salah. Sekalipun salah, kita berikan nilai kesalahannya 100 untuk Regu C. Dilanjutkan soal yang kelima. Indonesia adalah negara yang letak geografisnya memanjang dari timur ke barat, dari arah Sabang ke arah kota Maroke. Yang ingin kami tanyakan, di sebelah timur wilayah daratan Indonesia berbatasan dengan negara Ya, penonton. Pun jawabannya. Pengamat. Pengamat memberikan jawaban Papua Nugini. Dewan Hakim. Ya, 1000. 1000 untuk pengamat, silahkan dibungkus, bawa pulang nanti ke rumah. Dilanjutkan dengan soal yang keenam. Kecamatan Makmur adalah kecamatan hasil pemekaran dari Kecamatan Gandapura. Di kecamatan ini terdapat tempat mukim dan terdiri dari 27 desa yang semuanya telah dikunjungi oleh tim safari ISMA. Untuk merajut silaturahmi dengan adik-adik di Kecamatan Makmur, kami mengadakan TPA di 9 tempat dan ditutup dengan perlombaan antar TPA. Perlu kita ketahui, acara perlombaan ini berpindah tempat setiap tahunnya sesuai giliran masing-masing. Yang ingin kami tanyakan, di manakah diadakan perlombaan TPA tahun 2019? Ya, Regu C. Di Alu 2. Alu 2. Ya, Alu 2. Bukan Ulu 2, Dewan Hakim. Alu 2 ini, Ya. bukan Ulu 2. Ya, benar. Ya, Alu 2 sangat tepat. Regu C pernah mengikuti acara TPA perlombaan di Alu 2. 100. Oke, ternyata Regu C kebocoran, ternyata mantan pemain perlombaan TPA di Alu 2, bukan Ulu 2. Dilanjutkan dengan soal yang ketujuh. Tentunya semua data tentang kelahiran kita tercatat dalam akte kelahiran. Mulai dari tanggal, bulan, dan tahun, sehingga di antara kita ada yang memperingati hari kelahiran tersebut setiap tahunnya. Perlu adik-adik kami ketahui, ISMA juga punya tanggal lahir, bulan, dan tahunnya. Nah, berapakah usia ISMA sekarang?
Regu B. 9 tahun. Dewan Hakim 9 tahun. Baru mau balik bagi yang Ya, perempuan. bagi perempuan. Ya, diberi nilai 100. Alhamdulillah diberikan nilai 100 untuk Regu Regu B. Regu B. Ternyata Regu B pandal betul dalam mengingat berapa usia Isma. Mungkin guru-gurunya sangat profesional. Dilanjutkan dengan soal yang ke-8. Semalam penonton harap tenang. Semalam Aceh dihadapkan oleh berita duka dengan meninggalnya salah seorang ulama Aceh yang berada di Krut Lintang, Perlat, Aceh Timur. Berpulangnya ulama adalah musibah bagi kita. Salah satu bukti kecintaan kita kepada ulama adalah dengan menceritakan kisah hidup mereka kepada anak cucu kita. Tentunya kita harus mengetahui sedikit profil daripada ulama tersebut, terutama namanya. Nah, siapakah nama asli? Ya, Regu B. Haji Abdullah Rashid. Haji Abdullah Rashid. Luar biasa. Berapa? Bagaimana, benar atau salah? Ya, 100. 100 untuk Regu B. B. Ternyata Regu B update ternyata. Lanjutkan dengan soal yang ke-9. Salat sunat tahajud, salat duha dan salat tarawih, hukum melakukannya adalah sunat muakkad. Benarkah pernyataan tersebut? Regu B. Pernyataan tersebut benar. Ya, benar juga, harus kami beri nilai 100. Benarkan 100 untuk Regu B. Pegang pulpen. Seorang guru TPA yang sangat dermawan, yaitu Tengku Nur Zahri. Pada suatu hari, dia membawa uang ke TPA-nya di Blangkotang sebanyak 250.000. Di sela-sela waktu mengajar, dia membagikan uang tersebut secara percuma-cuma kepada 5 muridnya, yaitu Wardatun Nasyuha mendapatkan 17.500, Raihan Fadilah mendapatkan 22.500, Nadiatul Khaira mendapat 34.500, Utia Rahmati mendapatkan 15.500. Sedangkan murid kesayangannya yaitu Zulhadi mendapatkan uang 75.000, dan Tengku Zahri juga membayar hutang si Zulhadi kepada si Wirdatul Nasyuha sebanyak 8.000. Berapakah keseluruhan uang yang didapat oleh Wirdatul Nasyuha pada hari tersebut? Ya, tadi mendengar bel Regu Regu B. Ya, silahkan menjawab. Ya, cepat-cepat, waktunya 5 detik. 50.000. Ya, 50.000. Ternyata jawabannya benar, tapi tidak tepat. Dikurangi nilai 100. Ternyata jawabannya benar salah. Dikurangi nilai 100 untuk Regu B. Mohon perhatiannya pengamat untuk memperhatikan lampu. Soal yang ke-11. Tengku Zulfajri ingin berliburan ke Medan bersama istrinya menggunakan mobil Alphard. Jarak perjalanan dari Simpang Lubu ke Medan adalah 200 km. Bahan bakar yang dibutuhkan oleh mobil adalah Pertamax 1 liter Pertamax seharga 9.800. Dengan 10 liter Pertamax, mobil Alphard tersebut dapat menempuh perjalanan 50 km. Dan uang yang harus dikeluarkan adalah 98.000. Yang jadi pertanyaannya, berapakah uang yang harus dikeluarkan oleh Tengku Zulfajri untuk mengisi bensin agar sampai ke Medan?
Waktu berpikir habis. Pengamat, padu jawabannya. Dewan Hakim, bolehkah moderator yang menjawab? Boleh. Atau pengamat mau menjawab? Karena moderator lumayan, insya Allah nilai matematikanya waktu sekolah dulu alhamdulillah luar biasa, mantap 9. Jawabannya adalah 392.000 rupiah. Ya, diberi nilai kepada moderator 2.000. Terima kasih, dari tadi saya tunggu nilainya. 2.000 siap saya bungkus. Soal yang ke-12. Indonesia dikenal dengan julukan Zamrud Khatulistiwa. Aceh dikenal dengan julukan Tanah Seramau Mekah. Birun dikenal dengan istilah Kota Juang. Makmur insya Allah akan dikenal di mata dunia karena adanya ISMA. Nah, coba sebutkan salah satu gelar yang diberikan oleh masyarakat Mekah kepada Rasulullah. Ya, Regubi. Al-Amin. Ya, Al-Amin. Ya, kami beri nilai 100 untuk Regubi. 100 untuk Regubi. Regubi. Antal amin. Antal amin. Selanjutnya, soal yang ke-13. Rasulullah memiliki 4 sahabat yang menggantikan kepemimpinannya dan digelar sahabat tersebut dengan gelar Khulafaur Rasyidin. Semuanya wafat karena terbunuh kecuali 1 orang yang meninggal karena jatuh sakit. Nah, siapakah nama beliau? Ya, lagi-lagi Regubi. Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar, lagi-lagi 100, benar sekali. Oke, diberikan nilai 100 untuk Regubi. Simak baik-baik soal yang ke-14. Umpama taraweh lagi tamita judu, kan yang jauh pun kado yang merumpok cinta. Malam pun talangkah tajak meduri, tak kisah kelai sampai teruroha. Intinya, yang mendapatkan kemenangan adalah mereka yang sanggup melaksanakan salat tarawih dari malam pertama sampai tibanya hari raya. Yang ingin kami tanyakan, berapakah jumlah rakaat salat tarawih jika Ramadan tahun ini sebanyak 30 hari? Ya, Regubi. 600 rakaat. 600 rakaat Dewan Hakim. Jika sebulan dalam bulan Ramadan. Ya, benar sekali. 100. Oke, diberikan nilai 100 untuk Regubi. Ini rakaatnya benar 600. InsyaAllah ke-600 rakaat tersebut telah dilakukan oleh peserta Regu. InsyaAllah, semoga. Laita syabab ya'udu yauman. InsyaAllah soal terakhir, soal yang ke-15. ISMA. ISMA adalah singkatan dari Ikatan Santri Makmur. Hafal baik-baik sampai ke anak cucu. Sedangkan HUDA adalah kepanjangannya adalah Himpunan Ulama Dayak Aceh. Perlu kita ketahui, di Kecamatan Makmur diadakan pengajian bulanan yang biasanya diisi oleh guru kita bersama, yaitu Abu Manan Blangjrun, yang diberi nama pengajian tersebut dengan pengajian Tastafi. Yang ingin kami tanyakan, apakah kepanjangan dari Tastafi? Ya, Regubi. Tasawuf, tauhid, fikih. Tasawuf, tauhid, fikih. Ya, tepat sekali. 100 diberi nilai untuk Regubi. Oke, pengurupan yang luar biasa. Soal yang ke-15 berhasil dirampas oleh Regubi, diberikan nilai 100. Dengan berakhirnya soal yang ke-15 tadi, berakhir pula cabang perlombaan Grand Final Cerdas Cermat pada sore yang berbahagia ini. Kepada notulen harap segera menjurnalkan nilainya agar kita ketahui siapakah sang juara. Takbir! Ikatan Santri Makmur. Sekali lagi, Ikatan Santri Makmur. ISMA itu siapa yang punya? ISMA itu siapa yang punya? Punya kita semua. Puasa kami siang hari, tapi kami tetap mengaji. Ayah ibu senang sekali.
siapa yang punya? Isma itu siapa yang punya? Isma itu siapa yang punya? Punya kita semua. Bersama Alom. Puasa kami siang hari, tapi kami tetap mengaji. Ayah ibu senang sekali, kami pun juga riang. Isma itu siapa yang punya? Isma itu siapa yang punya? Isma itu siapa yang punya? Punya kita semua. Puasa kami siang hari, tapi kami tetap mengaji. Ayah ibu senang sekali, kami pun juga riang. Ikatan Santri Makmur bersama Alam. Ikatan Santri Makmur. Takbir, takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya, baiklah. Akhirnya nilai sudah dijumlahkan. Sekarang kita bacakan perolehan nilai terakhir untuk masing-masing regu. Regu A berhasil mendapatkan nilai 200. Tepuk tangan regu A. Regu B berhasil mendapatkan nilai 1.800. Regu C mendapatkan nilai 625. Dan yang terakhir Regu D berhasil mendapatkan nilai 250. Maka selamat kami ucapkan kepada Regu D, Regu A berhasil memperoleh juara 4 dan disusul juara 3 oleh Regu D, dan selanjutnya juara 2 diraih oleh Regu C, dan juara pertama TPA, perlombaan TPA pada tahun 2021 berhasil diraih oleh Regu B dengan jumlah nilai 1.800. Tepuk tangan untuk semua regu. Regu apa nih? Regu A perwakilan dari TPA Lapihan, Regu B TPA Lebu Cat, Regu C TPA Lebu Masjid, dan Regu D dari TPA Matang Kumbang. Ya, selamat kami ucapkan kepada para juara yang telah memperoleh juara pada hari yang berbahagia ini, dan juga semangat para penonton untuk tahun depannya bisa mengikuti ajang yang sama dalam rangka yang sama dan di tempat yang berbeda. Baiklah, jadi hasil akhir juara 1 diraih oleh Regu B, perwakilan dari TPA Lebu Cat dengan jumlah nilai 1.800. Tepuk tangan untuk Regu B. Juara 2 berhasil diraih oleh kelompok C, perwakilan dari TPA Lebu Masjid dengan nilai 625. Tepuk tangan untuk Regu C. Dan juara 3 berhasil diraih oleh Regu A, perwakilan dari TPA Lapihan dengan jumlah nilai 200. Dan harapan 1 diraih oleh terjadi kesalahan dalam penulisan, maaf. Juara ketiga diraih oleh Regu D, perwakilan dari Matang Kumbang dengan perolehan nilai 250, dan harapan 1 diraih oleh Regu A, perwakilan dari Lapihan dengan jumlah nilai 200. InsyaAllah besok kita akan melihat penjumlahan ataupun pengumuman perlombaan TPA ISMA Kecamatan Makmur, dan kami harap kepada adik-adik kami untuk hadir sehingga akan hasil urut terakhir perlombaan kita dan pertemuan terakhir perlombaan
bidang yang bertandem dengan guru-guru Ikatan dan Makmur. Saya selaku MC mengundurkan diri. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Akhir kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.